بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkata, "Kul, katakan wahai Muhammad, inni la amliku lakum darra wala rasyada." Sesungguhnya aku tidak memiliki bagi kalian bahaya atau manfaat. Tidak menguasai bagi kalian suatu bahaya apapun ataukah suatu manfaat. Ini Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada umat beliau. Kemudian, "Kul inni la yujirani minallahi ahadun." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa melindungi aku dari Allah. Para ulama ahli tafsir menjelaskan kenapa ayat ini turun. Karena ada bangsa jin sok mengatakan, kami akan melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat ini. Allah suruh mengatakan, katakan kepada manusia dan jin semuanya, tidak ada yang bisa melindungi aku dari azab Allah seorang pun. Jadi andai Nabi sallallahu alaihi wasallam diazab oleh Allah, tidak seorang pun yang bisa melindungi beliau. Tidak pula diri beliau sendiri. Namun tentunya kita meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin diazab oleh Allah karena itu sudah ketetapan Allah. Beliau bahkan orang yang paling selamat, yang pertama masuk surga. Ini cuman pengandaian. Andai Allah ingin mengazab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun yang bisa melindungi beliau, tidak pula diri beliau sendiri. Walan ajida min dunihi multahada. Katakan juga kepada mereka wahai Muhammad, dan aku tidak akan menemukan selain Allah tempat aku berlindung. Surat Al-Jin ayat 21-22. Begitu pula surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kuasa untuk diriku sendiri. Tidak kemanfaatan, tidak pula kemudaratan. Apalagi untuk orang lain. Untuk diri beliau sendiri saja beliau tidak bisa memberi manfaat, apalagi untuk orang lain. Menunjukkan Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang tidak pantas dipersekutukan dengan Allah. Betul, beliau mulia. Kita muliakan beliau. Bahkan kita kafir kalau tidak memuliakan beliau SAW. Tapi jangan kita melampaui batas dalam memuliakan beliau. Jadi tidak ada makhluk yang lebih kita muliakan, yang lebih kita cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memperlakukan beliau. Dan beliau sendiri melarang hal tersebut. Melarang kita berlebih-lebihan di dalam memperlakukan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jemaah sekalian, sangat disayangkan ada sebagian umat Islam yang kemudian memperlakukan beliau secara melampaui batas. Makanya disinilah pentingnya kita belajar tauhid. Karena tidak sedikit umat Islam bahkan yang mengajarkan kepada mereka adalah orang yang mereka anggap ustadznya, ulamanya, kiainya. Perbuatan melampaui batas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya ingin mengingatkan di sini tiga contoh. Perbuatan melampaui batas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, salawat nariyah. Yang kedua, doa li khamsatun. Kemudian yang ketiga, syair burdah. Mari kita bahas secara singkat.
Bagaimana bunyi salawat nariyah? Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khatimah, dan seterusnya. Artinya apa? Ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam yang penuh kepada beliau, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlepas ikatan, terselesaikan masalah, hilang segala kesusahan, terpenuhi semua hajat, dapat diraih semua harapan dan husnul khatimah. Inilah bunyi salawat nariyah. Ini contoh yang pertama, dibuat-buat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melampaui batas kepada beliau. Contoh yang kedua, doa li khamsatun. Ini menjadi terkenal saat wabah melanda. Bagaimana bunyi doanya? Gak usah dihafal ya. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Aku memiliki 5 yang dengannya aku memadamkan panasnya wabah yang membinasakan atau menghancurkan. Siapa 5 itu? Pertama Al-Mustafa, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Al-Murtada, maksud mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga dan keempat anak beliau dan Fatimah, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian yang kelima Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya adalah 5. Jemaah sekalian, antara salawat nariyah dan li khamsatun itu memiliki kesamaan. Dua-duanya menggunakan huruf ba. Menggunakan huruf ba di kasrah, bi. Jadi, dalam salawat nariyah disebutkan tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khatimah. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlepas ikatan, terselesaikan masalah, hilang segala kesusahan, terpenuhi semua hajat, dapat diraih semua harapan dan husnul khatimah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam doa li khamsatun, itu juga menggunakan bi, utfi'u biha, aku padamkan dengannya. Maka jemaah sekalian, kalimat ini mengandung 2 makna dan juga hukumnya dipengaruhi oleh niat orang yang mengucapkan. Pertama, kalau mereka niatkan lafaz ini untuk meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau meyakini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Ali, Al-Hasan dan Al-Husain dan Fatimah yang menghilangkan kesusahan mereka, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik besar. Kalau mereka niatkan atau mereka meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Ali, begitu pula Al-Hasan dan Al-Husain dan Fatimah bisa menghilangkan kesusahan mereka, atau mereka berharap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Ali, Al-Hasan dan Al-Husain atau Fatimah. Mereka berharap supaya bisa menghilangkan kesusahan mereka. Maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, sebagaimana telah kita pelajari, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya dan menghilangkan keburukan itu? Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan makna ini memungkinkan dengan adanya huruf ba di situ. Baik. Makna yang kedua, kemungkinan makna yang kedua dan juga niat mereka
apabila diniatkan cuman untuk tawasul. Jadi mintanya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, yakinnya kepada Allah. Ini 3 hal yang biasanya ada dalam doa. Minta, berharap, dan yakin. Kalau 3 hal ini ditujukan kepada Rasulullah SAW atau kepada Ali atau Al-Hasan dan Al-Husain atau Fatimah atau kepada siapapun, maka tidak diragukan lagi itu adalah syirik besar. Tetapi kalau mereka tujukan 3 hal ini kepada Allah, mintanya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, yakinnya kepada Allah, Allah yang bisa menghilangkan segala kesusahan. Cuma nama Rasulullah SAW atau Ali atau Al-Hasan dan Al-Husain atau Fatimah digunakan untuk tawassul. Digunakan untuk tawassul. Maka jemaah sekalian, ini termasuk bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Cara berdoa seperti ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam doa li khamsatun ada bau-bau Syiah, ada aroma Syiah. Jadi yang dipilih untuk bertawasul hanya Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Kalau kita mau bertawasul dengan orang yang mulia, maka ada yang lebih mulia daripada beliau selain Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar lebih mulia, Umar lebih mulia, Utsman lebih mulia. Tapi orang-orang Syiah mana mau bertawasul dengan Abu Bakar dan Umar. Malah mereka benci kepada Abu Bakar dan Umar. Bukan hanya benci, mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Baik, jadi ini contoh gulu terhadap Rasulullah SAW. Contoh yang ketiga, dalam syair Burdah yang ditulis oleh Al-Busiri. Dan syair ini biasanya tercetak dalam buku Maulid Diba yang warna hijau itu. Biasa dibaca sebagian ibu-ibu dalam perayaan Maulid. Entah mereka paham atau tidak saat membacanya. Jangan-jangan mereka pikir mereka sedang baca Quran atau sedang baca doa yang diajarkan Nabi SAW. Padahal yang dibaca syair. Tapi syair melampaui batas. Jemaah sekalian, mereka juga menolak kalau kita katakan syirik. Mereka beralasan, itu kan bahasa syair. Biasalah bahasa syair, kadang berlebihan. Tapi nggak dimaksudkan secara hakiki. Maka kita katakan, walaupun bahasa syair, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh. Dalam syariat tidak dibolehkan ungkapan kata-kata berlebihan, walaupun hanya dengan maksud bersyair. Makanya syair-syair itu menjadi tercela kalau menyelisihi syariat. Ya. Nah, diantaranya syair sekaligus juga mengandung doa yang ada dalam kasidah Burdah atau syair-syair Burdah. Ya akramar rusul, dalam riwayat yang lain, ya akramal khalqi, maliman aludhu bihi siwak inda hululil hadithil amim. Wahai Rasul yang paling mulia. Dalam riwayat yang lain, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Ketika aku ditimpa malapetaka. Subhanallah. Ini sudah jelas kesyirikan. Dan tadi sudah kita sebutkan surat Al-Jin. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak mendapatkan selain Allah tempat aku berlindung. Nah, di sini dia katakan tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu, wahai Muhammad, makhluk yang paling mulia atau Rasul yang paling mulia. Ini jelas kesyirikan. Ada lagi yang lain, dia mengatakan, fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalam. Dan termasuk pemberianmu, anugerahmu adalah dunia dan akhiratnya. Dan termasuk ilmu yang engkau miliki adalah ilmu lauhul mahfuz dan catatan takdir. Subhanallah, ini melampaui batas. Pertama dia katakan, termasuk anugerahmu dunia dan akhirat. Jadi Allah nggak ada sedikit pun. Sama dengan kalimat pertama tadi.
hanya kepadamu tempat aku berlindung. Jadi Allah udah gak dipakai lagi. Kalau dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, itu syirik. Dia samakan Allah dengan Rasulullah SAW. Ini lebih parah lagi, Allah sudah gak dipakai. Hanya kepadamu aku berlindung. Kemudian, dunia dan akhirat adalah termasuk anugerah engkau. Padahal di surat Al-Lail ayat ke-13 Allah mengatakan, wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Kemudian ilmu tentang catatan takdir. Ini perkara gaib jemaah sekalian. Di surat An-Naml ayat ke-65 Allah telah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui segala sesuatu. Subhanallah. Ilmu Lauhul Mahfuz, segala sesuatu yang ada di situ, yang akan terjadi di muka bumi ini dicatat di situ oleh Allah Azza wa Jalla, catatan takdirnya. Dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ilmunya. Subhanallah. Ini melampaui batas. Jadi jemaah sekalian, ini contoh. Kalau kita tidak belajar tauhid, maka dengan mudah kita akan terjerumus dalam kesyirikan dengan syair-syair seperti ini. Sekali lagi jemaah sekalian, kita nggak bisa mengatakan itu kan hanya bahasa kiasan, bahasa majaz, bukan bahasa hakiki. Itu hanya syair. Tidak bisa jemaah sekalian, nggak boleh. Rasulullah SAW juga mengingatkan, la tutruni kama atratin nasara bena Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian memuji aku berlebih-lebihan. Jangan kalian memuji aku berlebih-lebihan. Sebagaimana umat Nasrani memuji Isa bin Maryam, atau yang mereka sebut Yesus putra Maria. Aku hanyalah hamba. Katakan saja hamba Allah dan Rasulnya. Itu sudah pujian yang paling tinggi kepada Rasulullah SAW.